Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita menyanyi pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin atas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di bawah satu pokok renungan, yaitu bangkit dari kejatuhan. Bangkit dari kejatuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bijak berkata, kegagalan yang kita alami sesungguhnya bukan pada saat kita terjatuh, tetapi pada saat kita menolak untuk bangkit. Setelah saya berpikir bahwa hal ini juga ada benarnya, karena memang pada dasarnya kita sebagai manusia tidak akan pernah ada kebangkitan tanpa kejatuhan. Tidak akan pernah ada kesembuhan tanpa ada orang yang terjangkit oleh sakit penyakit. Hanyalah orang yang jatuh yang memerlukan kebangkitan. Namun mohon maaf, jangan sampai kita keliru dalam memaknai hal ini, sehingga kita membuat tubuh kita terjangkit sakit penyakit agar beroleh kesembuhan, atau mungkin membuat bisnis kita bangkrut supaya beroleh keberhasilan. Saya rasa ini adalah hal yang konyol kalau kita melakukan hal tersebut. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah merancang kejatuhan atas setiap umatnya.
Bahkan Tuhan menginginkan agar setiap umatnya itu terus naik, bukan turun, bukan bangkrut, melainkan berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan tidak sekalipun menghendaki agar kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, bila mana ada di antara kita yang terjatuh di dalam dosa, segeralah bangkit dan mengakui dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Bapak Ibu rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, saat saya sangat meyakini bahwa Allah bukan melihat seberapa besar kejatuhan kita, tetapi seberapa besar kita mau bangkit dari kejatuhan tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bangkit dari kejatuhan tersebut? Yang pertama ialah mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu. Itu dalam ayat 32 sampai ayat yang 34. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tampaknya selalu sulit untuk melupakan masa lalunya. Oleh karena itu, acara reuni atau nostalgia selalu disukai dan diminati dan mendapat tempat di hati banyak orang. Tampaknya di sini, penulis surat Ibrani mengajukan gagasan untuk bernostalgia dengan berkata, ingatlah akan masa yang lalu. Itu dalam ayat 32 bagian A. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip mengingat masa lalu dalam nats pada saat ini sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip melupakan apa yang telah di belakang. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13. Melupakan apa yang telah di belakang di sini lebih menunjuk kepada peristiwa lampau akan hal-hal negatif atau kehidupan duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana hal tersebut harus kita lupakan. Hal-hal negatif yang kita lakukan pada masa lalu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang harus kita lupakan. Dan memang kita harus melupakannya, karena hal itu bisa saja menghambat prestasi kita, bahkan menghambat pertumbuhan rohani kita. Kemudian, mengingat masa lalu dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 ini, itu berarti bahwa kita mengingat hal-hal positif atau kemenangan yang pernah kita raih pada masa lalu. Mengingat hal-hal positif yang pernah kita raih pada masa lalu akan kita jadikan sebagai motivasi serta upaya membesarkan hati kita untuk kembali merebut, bahkan untuk kembali bangkit dari setiap kejatuhan kita. Jadi, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat masa lalu dalam nats ini dan melupakan apa yang telah di belakang kita, yang sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu sama sekali tidak bertentangan. Karena masing-masing kita sudah mengetahui penjelasannya. Melupakan apa yang telah di belakang kita berarti melupakan semua hal-hal negatif, hal-hal duniawi yang membuat hidup kita jauh daripada Tuhan, yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Tetapi dalam nats ini mengingat masa lalu berarti mengingat hal-hal positif yang terjadi pada masa lalu kita, yang dimana kita jadikan sebagai motivasi untuk terus bangkit dari kejatuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah mengingat masa depan. Mengingat masa depan. Itu dalam ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa masa lalu
tidak akan pernah menentukan masa depan kita. Memang masa lalu bisa mempengaruhi masa sekarang ini. Namun masa depan sesungguhnya ditentukan oleh masa sekarang ini. Apa maksudnya? Sikap dan tindakan yang kita lakukan pada masa kini adalah sebagai jaminan untuk kelangsungan dari apa yang akan terjadi pada kita pada masa depan. Jadi apa yang kita lakukan pada saat ini, itu akan memberikan dampak yang luar biasa untuk masa depan kita. Itu akan memiliki atau mempengaruhi masa depan kita. Ketika kita berbuat baik pada masa sekarang, tentunya kita akan mendapatkan hal yang baik di masa yang akan datang. Ketika kita membuat hidup kita susah pada masa saat ini, sekarang ini, percaya masa depan kita juga akan dalam keadaan yang buruk. Bapak Ibu rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mengingatkan prestasi rohani pada masa lalu, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk mengingat masa yang akan datang. Dalam mengingat masa depan, penulis Ibrani mengajukan hal-hal yang perlu atau senantiasa kita ingat, yaitu yang pertama ialah harta yang bersifat kekal. Kehidupan kekal, itu dalam ayat 34b. Kemudian upah yang telah dijanjikan kepada kita. Kemudian kedatangan Kristus yang sudah mendekat. Itu yang perlu kita ingat akan masa depan kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat masa depan berarti mendorong kita untuk terus berjaga-jaga serta tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Allah. Mengingat masa depan akan memberikan semangat atau underline rohani untuk terus bertahan dalam penderitaan yang sedang kita alami pada saat ini. Oleh sebab itu rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus berjuang dalam kehidupan kita. Mari kita terus bangkit dari kejatuhan. Kita jatuh pada saat ini, mari kita bangkit. Mari kita meraih masa depan kita. Amin atas firman Tuhan. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Segala kemuliaan Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami sudah belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kiranya mengambil bagian di dalam kehidupan kami untuk terus hidup bersandar kepada Tuhan. Bahkan ketika kami mengalami kegagalan dalam kehidupan kami terus bangkit untuk terus meraih masa depan kami bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa buat kehidupan kami masing-masing, secara khusus dalam menjalani masa muda yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah dalam menjalani masa muda ini, kami senantiasa mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap laku langkah kami, kehidupan kami. Bahkan Tuhan, jadikan kami pemuda-pemudi yang bertanggung jawab, mulai dari hal yang kecil, sampai Tuhan memberikan tanggung jawab yang terbesar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap dari kami, dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing, Tuhan kiranya terus memberikan kami semangat dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang berhadapan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa buat setiap rekan-rekan pemuda dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang dikerjakan akan senantiasa merasakan berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap rekan-rekan pemuda yang sedang dalam mencari pekerjaan. Tuhan kiranya terus memberikan kesabaran, bahkan menantikan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan akan mempertemukan atau memberikan pekerjaan yang tepat dalam kehidupan rekan-rekan pemuda semua. Kami juga berdoa buat rekan-rekan pemuda yang sedang mencari pasangan hidup.
Kami mohon Tuhan pertemukan pasangan hidup yang sesuai, yang sepadan, bahkan sama-sama mengasihi Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat persekutuan kami kaum muda. Biarlah melalui persekutuan ini kami diperlengkapi dengan baik, bahkan dengan persekutuan ini kami boleh merasakan kebersamaan yang indah, agar biarlah melalui persekutuan ini iman kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami berdoa buat setiap pengurus persekutuan kaum muda. Tuhan kiranya memberikan kemampuan hikmat daripada Tuhan, agar mampu bekerja sama dengan baik dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Bahkan kami berdoa buat setiap apa yang kami programkan dalam tahun ini, kiranya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Bapa ya dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Kami mohon lautan Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat pelayanan kami, baik ibadah doa pada hari esok maupun ibadah minggu yang akan datang. Kami berdoa kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur buat semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih untuk waktu kita sejenak dalam bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.